Halo dan salam sejahtera, selamat datang di channel YouTube Nerly Adria Sinabutar. Video berikut merupakan salah satu mata kuliah kesehatan reproduksi dalam keluarga berencana untuk mahasiswi profesi bidan. Bahan kajian atau materi yang akan saya sampaikan di video berikut adalah upaya-upaya promotif dan preventif. Kemudian yang kedua, menganalisis kriteria kelayakan penggunaan metode kontrasepsi termasuk waktu yang sesuai dengan metode kontrasepsi. Ini kalau kita berbicara tentang kesehatan reproduksi merupakan hak fundamental setiap personal atau individu yang meliputi kesejahteraan fisik, kemudian mental dan sosial bahwa bidan itu adalah sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, kemudian memiliki peran yang strategis dalam memberikan edukasi, kemudian pelayanan dan advokasi terkait dengan kesehatan reproduksi dan KB. Materi pertama, upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan perencanaan keluarga berencana dan kontrasepsi Keluarga berencana tidak hanya sekedar pilihan medis, akan tetapi harus strategis Ini merupakan hal yang penting untuk apa? Mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan terencana. Nah di sini juga perlu kita pahamin bahwa dalam konteks kesehatan masyarakat keluarga berencana itu menjadi salah satu pilar utama untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kedua, mencegah terjadinya kehamilan beresiko serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Bahwa promotif berfokus pada peningkatan pengetahuan, kemudian sikap dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya adanya perencanaan keluarga serta pemilihan kontrasepsi yang tepat. Preventif ini kalau berbicara tentang preventif, preventif itu menekankan pada pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah komplikasi kesehatan dan risiko penyakit menular seksual. Tren keluarga berencana. Kalau kita lihat tren keluarga berencana nih, saya ambil datanya dari tahun 2022 sampai 2025 Nah, di sini kita lihat di sini ada peserta KB aktif, kemudian di sini ada penggunaan nih ada penggunaan metode kontrasepsi Nah, di sini kita lihat nih yang aktif Grafik ini grafik tren KB nasional tahun 2022 sampai 2025 ini jumlah peserta KB aktif ini meningkat nih meningkat dari 2,9 sampai 31,6 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini dominasi dengan dominasi metode modern seperti apa? Suntik dan implan Nah, di sini juga kita harus meningkatkan bagaimana caranya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ber-KB, caranya dengan melalui penyuluhan Nah, kita masuk lagi di sini. Melalui penyuluhan ini kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan partisipasi penyuluhan nih kita lihat ada upaya juga di sini preventif. Nah, untuk edukasi KB makin diterima oleh masyarakat. Kita lihat nih kenaikannya. Ya. Kemudian penyuluhan aktif itu bisa dilakukan di posyandu, kemudian di fasilitas pelayanan kesehatan, dan sekarang kerennya itu bisa melalui medsos media sosial. Nah, kita lihat di sini apa yang mendominasi di sini. Kita lihat nih dengan modern nih yang mendominasi di sini adalah metode modern suntik implan IUD. Kemudian di sini penurunan kehamilan yang tidak direncanakan seperti itu ya. Nah, itu juga harus kita lihat dan kita perhatikan bahwa sebenarnya sudah ada peningkatan yang sangat signifikan Nah, kemudian kita masuk apa sih sebenarnya isu promotif dan preventif? Masih rendahnya literasi kesehatan reproduksi, kemudian ketidakmerataan akses layanan, serta masih kuatnya stigma dan informasi di masyarakat Maksudnya stigma ini kalau ber-KB itu nanti kayak gini. Nah, apa tantangan yang bisa terjadi? Yang pertama,
literasi kesehatan reproduksi masih rendah. Masih banyak ya pasangan usia subur ya belum memahami manfaat KB, kemudian jenis KB dan hak reproduksi. Contohnya dia menggunakan KB, dia bilang ke kita, Bu, kok saya nggak main-main ya sejak menggunakan KB suntik 3 bulan. Nah, itu menjadi tugas kita juga, apakah kita sebagai petugas kesehatan ketika ada kunjungan baru ya calon asesor, kita sudah menjelaskan ya secara rinci tentang KB ya, mengenai cara kerja, metode, efek samping ya, kemudian nanti tingkat kesuburannya lama atau tidak. Nah, itulah ya harus dipahami juga. Kemudian yang berikutnya stigma budaya dan agama. Nah, ini sebagian masyarakat itu masih memiliki anggapan keluarga berencana bertentangan dengan nilai budaya atau agama, sehingga biasanya nggak mau mengikuti program. Ya, kemudian yang ketiga, kurangnya kampanye yang inovatif. Ya, informasi KB sering disampaikan dengan cara konvensional, kurang memanfaatkan media sosial dan pendekatan kreatif dengan generasi muda. Jadi kita tuh di era sekarang ya kita tuh harus melibatkan ya anak-anak muda. Misalnya mau tidak mau ya kita juga di sini harus menyesuaikan. Jangan ya zaman yang menyesuaikan kita, kita yang menyesuaikan zaman. Jadi harus inovatif. Terlibatan laki-laki minim, benar. Ya kayaknya kalau ber-KB itu urusannya emak-emak ya. Ya, nah jadi di sini promosi KB itu masih berfokus pada perempuan, padahal keputusan kontrasepsi seharusnya itu harus melibatkan pasangan. Preventif menekankan pada pencegahan resiko kesehatan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Apa tantangan yang mungkin kita hadapin? Ini pertama, ya. Kehamilan resiko tinggi masih tinggi. Betul, ya, masih banyak kasus kehamilan ya pada usia terlalu muda, ya, terlalu muda di bawah 20 tahun, kemudian atau juga terlalu tua ya, 35 tahun ke atas. Nah, ini pastinya akan meningkatkan terjadinya komplikasi ya atau resiko komplikasi. Kemudian yang kedua di sini adalah keterlibatan kontrasepsi jangka panjang, contohnya itu IUD implan masih belum merata ketersediaannya di fasilitas pelayanan primer terutama ya untuk yang berada di daerah terpencil ya. Kemudian masih ada di sini kurangnya ya konseling pranikah, betul ya. Tapi di era sekarang sih kalau mau diikutin ya itu sudah banyak yang dijalankan ya di beberapa daerah. Pasangan sering memilih kontrasepsi tanpa penilaian medis memadai sehingga berisiko menimbulkan efek samping. Nah, jadi saya kadang kalau dia menggunakan KB, saya tanya, KB ini sudah inisiatif sendiri atau sudah meminta atau berdiskusi dengan petugas kesehatan? Pencegahan PMS belum optimal ya. Kondom kita ketahui sebagai kontrasepsi ganda untuk mencegah kehamilan sekaligus untuk mencegah penyakit menular seksual. Kemudian berikutnya kurangnya ya monitoring ya penggunaan itu masih lemah. Jadi monitoring pengguna lemah. Artinya banyak aseptor tidak melakukan kontrol rutin sehingga tanda bahaya itu sering terlambat untuk dikenali. Upaya promotif. Yang pertama dengan melakukan edukasi dan penyuluhan. Di sini artinya memberikan informasi tentang manfaat KB, jenis KB, kontrasepsi, dampak positif bagi kesehatan ibu ya dan bagi anak juga. Kemudian berikutnya advokasi dan kampanye publik ini berarti dengan penggunaan media sosial, kemudian seminar kalau sekarang ya lebih trennya webinar ya, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Kemudian berikutnya pemberdayaan perempuan dan pasangan, menekankan hak reproduksi, kemudian adanya kesetaraan gender ya, dan pengambilan keputusan bersama. Kemudian integrasi dengan layanan kesehatan lain. Ya, sering sekali ya KB dikaitkan dengan pelayanan antenatal, apalagi imunisasi ya dan kesehatan masyarakat ya. Nah, kemudian adanya pelatihan tenaga kesehatan. Artinya di sini ya membekali bidan dan tenaga medis dengan keterampilan komunikasi efektif dan konseling. Nah, itu sangat penting. Jadi ini kita harus bawahin ya pelatihan ini. Nah, bagaimana dengan upaya preventifnya? Yang pertama, penyediaan kontrasepsi yang aman dan terjangkau, ya. Nah, ini juga penting ya. Penyediaan ini apa contohnya? Pil, suntik, KB, implan, kondom, dan metode permanen itu juga bisa, ya. Kemudian dua konseling
kontrasepsi. Ya, itu sangat penting. Tujuannya untuk apa? Menilai kondisi kesehatan, riwayat medis, dan prevensi pasangan ya sebelum memilih metode KB ya. Kemudian berikutnya pemantauan efek samping. Ya, di sini artinya yang akan kita lakukan itu adalah deteksi dini dan penanganan masalah. Contohnya apa? Hipertensi, kemudian infeksi, perdarahan seperti itu. Kemudian berikutnya pencegahan kehamilan beresiko ya. Untuk pencegahan kehamilan beresiko ini ya, di sini sangat penting kita melakukan edukasi tentang usia yang ideal hamil. Yang terakhir adalah promosi kontrasepsi ganda atau double protection. Artinya menggunakan kondom bersamaan dengan metode lainnya untuk mencegah kehamilan dan sekaligus juga untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Nah, kemudian kita lihat dulu di sini medical eligibility kriteria ya di tahun 2025 di update-nya. Ini merupakan ya pedoman global terbaru yang menetapkan standar kelayakan medis pengguna kontrasepsi ya. Konsep utamanya adalah untuk mengklasifikasikan kondisi kesehatan ya ke dalam 4 kategori ya. Ini dia. Kategori 1, 2, 3, 4 nih. Ya. Nah, nanti untuk penjelasannya untuk apa? Menentukan sih sebenarnya apakah suatu metode kontrasepsi itu aman atau perlu kehati-hatian atau ada kontraindikasi, ya. Nah, apa tujuannya? Ini tujuannya memastikan kontrasepsi yang digunakan itu secara aman. Artinya harus sesuai dengan kondisi medis, kemudian fisiologis, kemudian dan karakteristik individual, ya. Kemudian yang kedua pendekatan berbasis bukti, ya. Ketika kita merekomendasikan, ya itu harus dibuat ditinjau dari adanya sistematis penelitian terbaru dengan tujuan mengurangi hambatan medis yang tidak diperlukan. Kemudian integrasi global, artinya digunakan oleh tenaga kesehatan di seluruh dunia sebagai standar pelayanan ya, pelayanan keluarga berencana. Analisis kelayakan. Yang pertama, individualisasi. Artinya kalau individualisasi itu setiap pasien itu dinilai berdasarkan kondisi medis. Contohnya tuh kasus hipertensi, diabetes, kanker payudara. Konsistensi. Di sini artinya tenaga kesehatan menggunakan kategori ya MEC untuk apa? Menjustifikasi ya pilihan kontrasepsi. Prinsip ketiga, keselarasan dengan kebijakan nasional. Pasti ya, WHO, MEC menjadi acuan ya. Acuan, tetapi harus diadaptasi dengan pedoman Kemkes. Berkala, kondisi pasien dapat berubah ya, sehingga metode kontrasepsi perlu di apa namanya ya, dikaji ulang ya secara periodik seperti itu. Kita masuk ke sini cara membaca ini ya, ada kategori 1 ya, kategori 1 itu aman digunakan tanpa batasan. Nanti ketika teman-teman menggunakan bisa juga sih ini di-download di aplikasi, cari di Play Store ya. Kemudian kategori 2 manfaatnya lebih besar daripada risiko. Kemudian kategori 3 ya, 3 ini ya, resiko lebih besar dan perlu pertimbangan medis. Kemudian 4, kategori 4 tidak boleh digunakan karena riwayat ada risiko khusus ya seperti itu. Ini dia. Nah, kondisi medis di sini apa yang perlu mendapat perhatian? Ya, kita lakukan nih ya pada kasus hipertensi berat ya tidak boleh menggunakan pil kombinasi atau suntik hormonal. Itu masuk di kategori 3 dan 4. Kemudian untuk diabetes tanpa komplikasi ya bisa menggunakan hampir ya semua metode di kategori 2. Nih, lihat nanti yang ada 22 ini apa yang boleh ya. Kategori 2. Nah, kemudian kanker payudara aktif tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal kategori 4. Lihat nih. Mana yang nggak boleh? Ya, di sini ada. Kemudian apalagi ya, infeksi panggul yang tidak boleh adalah menggunakan IUD. Nih lihat. Ya, kategori 4 nih. Tuh 2. Nah, tinggal nanti mengacu ke sini. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk jangka waktu penggunaan ya, penggunaan kontrasepsi ya, jangka waktu penggunaan kontrasepsi tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas ya, keamanan dan kenyamanan ya, sesuai dengan kebutuhan reproduksi. Prinsipnya setiap metode memiliki durasi kerja berbeda, sehingga pemilihan harus disesuaikan dengan rencana keluarga, kondisi medis. Evaluasi dilakukan secara berkala, penting untuk apa? Menilai efek samping, kepatuhan, dan perubahan
kondisi kesehatan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk di sini ya, kita perhatikan jangka waktunya. Ya, jangka waktunya yang pertama pil kombinasi, ya ini dikonsumsi setiap hari tanpa jeda, evaluasinya dilakukan 3 sampai 6 bulan. Ingat tidak dianjurkan untuk ibu menyusui. Kemudian pil progestin, ya ini dikonsumsinya setiap hari, waktunya harus sama setiap hari, aman untuk ibu menyusui dan harus dievaluasi setiap 6 sampai 12 bulan. Kemudian suntik DMP, ya DMP ini diberikan setiap 3 bulan sekali, ya setiap ibu ini kontrol, ya harus kita monitoring, ya kita tanya, ya apa keluhannya. Ingat, berarti artinya setiap 3 bulan si ibu ini perlu ya mendapatkan perhatian ya seperti itu. Apalagi misalnya pada pengguna aseptor DMP ini pada remaja ya karena apa? Biasanya resiko kepadatan tulang ya. Kemudian suntik NetN yaitu ini adalah 2 bulan sekali, sangat efektivitas ya baik ya bila jadwalnya tepat ya. Kemudian ini nanti ya 3 sampai 6 tahun penggunaannya. Kemudian kita masuk di IUD tembaga ya. Di sini berlakunya hingga 10 tahun. Tidak dianjurkan bila ada infeksi panggul ya, gitu. Kemudian kita lanjut IUD hormonal ya. IUD hormonal ini berlakunya 5 tahun. Hindari pada kasus-kasus kanker payudara aktif ya. Kemudian kondom, ya kondom ini sekali pakai, efektif bila digunakan konsisten, juga mencegah IMS. Berikutnya terakhir steril, tubektomi atau vasektomi. Ini permanen hanya untuk pasangan yang memang tidak mau memiliki anak lagi, gitu ya. Oke, nah jadi di sini ya tadi ya harus dipahami juga ya ketika kita mau memberikan apa KB ya yang salah satu dari ini perlu dipertimbangkan juga kita tanyakan apakah si calon aseptor itu mau menggunakan KB-nya jangka panjang. Kalau jangka sorry ya. Nah, nah baik ya untuk jangka waktu penggunaan kontrasepsi ini perlu dipertimbangkan juga jangka waktunya ya. Kan ada jangka pendek itu bisa memilih pil, kondom, suntik. Ini cocok untuk pasangan yang masih mempertimbangkan ya penambahan jumlah anak. Kemudian ada jangka menengah, itu contohnya implan, IUD, kemudian hormonal, efektif 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada jangka panjang, IUD tembaga, itu bisa sampai 10 tahun. Kemudian ada sterilisasi atau permanen ya. Kemudian ada fleksibilitas ya. Ini tergantung dengan metode jangka pendek, ini lebih mudah ya dihentikan ya bila si aseptor ya ingin hamil lagi ya seperti itu. Nah, baik ini kesimpulannya ya bahwa pemilihan kontrasepsi harus mempertimbangkan jangka waktu penggunaan sesuai dengan kebutuhan reproduksi, kondisi medis dan preferensi pasien. Metode jangka panjang, fleksibel, cocok untuk masa transisi. Kemudian metode jangka menengah dan panjang lebih praktis ya, efektif dan tidak tergantung pada kepatuhan harian. Sterilisasi ya pastinya pilihan permanen hanya bila keputusan sudah final tidak mau menambah jumlah anak ya. Oke baik, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share. Terima kasih.